Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah شهادة لا معبود بحق إلى الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas seluruh karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesehatan. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini kita masih diberikan karunia-Nya untuk bisa berkumpul pada tempat yang mulia insyaallah taala guna untuk mempelajari satu ilmu. Ini sebuah ilmu yang seorang muslim dia harus mempelajari ilmu tersebut. Insyaallah pada kesempatan kita kali ini kita ingin menjelaskan dan membahas satu kitab yang ringkas yang ditulis oleh Lajnah Darul Watan yang diberi judul Adab Muslim fil Yaumi wal Lailah. Ini adab seorang muslim di dalam keseharian. Maka kitab ini kitab yang ditulis oleh Lajnah Darul Watan yang seorang muslim dia harus masuk dan mempelajari kitab ini. Kerana kitab adab salah satu kitab yang dicari oleh jadi penuntut ilmu. Yang dahulu para ulama salaf yang mereka sangat perhatian terhadap ilmu adab. Ya, mereka perhatian terhadap ilmu adab. Dan bahkan para masyayikh, guru-guru mereka mengarahkan kepada murid-muridnya untuk mempelajari jadi tentang ilmu adab sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dan disebutkan oleh jadi Imam Darul Hijrah Al-Imam Malik rahimahullahu taala, yang Al-Imam Malik pernah bertanya jadi kepada ulama-ulama di zamannya, apa alasan mereka mempelajari ilmu adab terlebih dahulu? Karena dia akan memahami satu ilmu cabang yang lain. Oleh kerana itu Imam Malik pernah menasihati seorang dari Bani Quraisy. Dia seorang pemuda, orang yang selalu menuntut ilmu. Maka beliau katakan, ta'allamul adab qabla an tata'allam ilma. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, pelajarilah ilmu adab sebelum engkau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Kenapa sampai para ulama-ulama salaf mereka mendahului mempelajari adab? Karena ilmu adab itu jika kita mempelajari maka kita akan dapat ilmu-ilmu yang lain. Kita dapat memahami ilmu yang lain. Ini kegigihan para ulama-ulama salaf, mereka mendahulukan mempelajari ilmu adab. Karenanya kitab ini kitab yang ditulis oleh Lajnah Darul Watan. Memang kitab yang begitu ringkas. Tapi seyogyanya seorang muslim harus mempelajari adab muslim fil yaumi wal lailah. Di keseharian seorang muslim dia harus beradab. Baik itu dia beradab di hadapan Allah atau dia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam
atau dia bisa beradab di hadapan kaum muslimin yang lain. Dia bisa beradab di hadapan kedua orang tuanya. Dia bisa beradab di hadapan gurunya dan umumnya kaum muslimin dan umat manusia. Makanya disebutkan oleh Yusuf bin Al-Husayn yang kata beliau pernah mengatakan, bil adabi tafqul ilma. Jika seseorang mempelajari ilmu adab, maka niscaya dia akan dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Masya Allah, jika kita banyak mempelajari ilmu, jadi selain ilmu adab, mungkin dia bisa mempelajari ilmu fikih, dia bisa mempelajari ilmu hadis, akan tetapi dia tidak ada di atasnya ilmu adab, dan ini akan merusak. Dan agama yang dibawa olehnya ini akan merusak, karena dia tidak bisa menyampaikan dengan adab. Dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat dengan adab. Oleh karena para ulama-ulama salaf ini perhatian di dalam mempelajarinya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak yang beliau mengatakan, ta'allamna al-adabi 30 'am wa ta'allamna ilma 20. Beliau mengatakan, kami dahulu mempelajari ilmu adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya selain dari ilmu adab 20 tahun. Masya Allah, Ibnul Mubarak lebih mendahulukan mempelajari ilmu adab selama 30 tahun. Makanya Ibnu Sirin pun pernah mengatakan, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna ilma. Mereka para ulama-ulama salaf mendahulukan mempelajari ilmu adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Jadi ada yang didahulukan. Ilmu-ilmu yang lain kita pelajari, tapi sangat perhatian para ulama untuk mempelajari ilmu adab. Ini ulama-ulama salaf, mereka perhatian. Maka kita sebagai seorang muslim dan muslimah perhatian di dalamnya. Sangat butuh kita dengan ilmu adab. Keseharian seorang muslim dinilai bagaimana dia bisa beradab di hadapan Allah dan pula di hadapan Nabi SAW dan pula di hadapan para kaum muslimin yang lain. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ditanya seseorang yang bisa berjalan di atas air, yang mungkin dia bisa terbang, memiliki ilmu-ilmu yang tidak wajar, maka janganlah kita mempercayai terlebih dahulu dia sebagai seorang wali atau sebagai orang yang alim. Akan tetapi lihatlah, kata Imam Syafi'i, keseharian mereka apakah dia di atas sunnah, yang dimaksudkan dia beradab terhadap sunnah Nabi SAW. Yang mungkin kita bisa menghafal Al-Quran atau hadis, tapi kita tidak bisa beradab di hadapan Nabi SAW. Kita tidak bisa berhadapan jadi dengan Allah dengan adab. Banyak kaum muslimin mereka menjauhkan dari adab ini. Makanya ulama-ulama di zaman dahulu mereka perhatian untuk mempelajari dari ilmu adab dan akhlak, agar kita bisa mengetahui mana yang bisa diajarkan kepada manusia dan mana yang tidak dengan adab. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa Abdullah bin Wahab dia pernah berkata, mana kulna min adabi Malik, kami menukil dari Imam Malik. Jadi Malik aksaru mimma ta'allamna min ilmihi. Ternyata Imam Malik lebih banyak adabnya, ya kami mengambil dari adabnya ketimbang dari mengambil ilmunya. Jadi perhatikan kesehariannya, apakah dia di atas sunnah, apakah dia bisa beradab di hadapan kaum muslimin yang lain. Ini sangat penting, mempelajari ilmu adab. Maka sebelum kita duduk mengambil ilmu kepada seorang guru, maka pelajarilah adabnya terlebih dahulu. Terkadang banyak
para guru mereka menyampaikan ilmu, akan tetapi dia tidak memiliki adab, baik itu terhadap Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi kepada kaum muslimin yang lain. Dahulu ibunda dari Al-Imam Malik yang memerintahkan untuk berguru mengambil ilmu dari Rabi'ah ibnu Abdurrahman, di seorang faqih di kota Madinah. Siapa yang tidak kenal dengan Rabi'ah ibnu Abdurrahman yang ketika itu menyampaikan ilmu-ilmu di kota Madinah, maka sang ibu dari ibunda Al-Imam Malik menyuruh untuk mengambil ilmu darinya. Tetapi ibunya mengatakan, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pelajari dulu adabnya sebelum engkau mengambil ilmunya. Masya Allah, ini tidak main-main. Kita mempelajari suatu ilmu yang dapat menumbuhkan, memudahkan memahami ilmu-ilmu yang lain. Makanya disebutkan dalam kitab ini, setiap babnya ini mengandung ilmu yang bermanfaat tentang masalah adab. Makanya disebutkan al-adab al-muslim fil yaumi wal lailah. Kemudian ya ikhwah wal akhwat azakumullah, kita masuk ke dalam kitab ini. Kitab ini didahului dengan melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat seluruh para ulama-ulama, mereka ketika menuliskan kitab risalah mereka mendahului dengan tulisan bismillah. Kullul ulama rahimahumullahu ta'ala bada kitabihi bi bismillah, jadi liiktida'il kitabi was sunnah. Mereka para ulama-ulama ketika menuliskan kitab mereka, risalah mereka, mendahului dengan tulisan bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Liiktida'il kitabi was sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ini alasannya. Mereka menuliskan diawali dengan bismillah, sebagaimana kitab ini mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak didahului dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari barokahnya. Maka risalah ini risalah yang sangat penting, terkandung di dalamnya begitu banyak faidah, maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alasannya mengikuti kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat Al-Quran selalu diawali dengan bismillah, kecuali pada surat Al-Baqarah. Sebagaimana juga sunnahnya para nabi, sunnahnya para rasul, yang mereka ketika menuliskan surat kepada raja-raja yang diajak untuk menyeru menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, menuliskan di awal dengan bismillah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam yang menuliskan surat kepada penguasa dari kaum Sabah, Nabi Sulaiman menuliskan bismillah. Sebagaimana yang tercantum dalam surat An-Naml pada ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla yang difirmankan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dituliskan diawali dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah dapat keberkahannya. Setiap perkara yang penting, setiap perkara yang ingin mendapatkan keberkahan, maka tulislah dengan bismillah. Sebagaimana Nabi SAW pun pada menuliskan surat kepada Raja Hercules, ini dengan ucapan bismillah di suratnya. Maka kitab ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah mudah-mudahan mendapatkan berkah kita mempelajari kitab ini. Kemudian al-mu'alif
melanjutkan dengan memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita memuji, jadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, alladzi arsyada khalqahu ila akmalil adab, yang Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada makhluknya, kepada hambanya, ila akmalil adab, untuk dia masuk mempelajari dan disempurnakan adabnya. Wa fathul lahum ila takhalluq biha kulla babin, maka Allah Azza wa Jalla jadi membuka di setiap bab dari kitab ini salah satu pujian bagi Allah Azza wa Jalla yang ingin memberikan makhluk ciptaannya dari hambanya agar dia bisa berakhlak baik, beradab di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bisa mempelajari kitab ini, salah satu karunia dari Allah, salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita pada saat ini. Kita bisa membuka dan menelaah dari kitab yang mulia ini. Wassalatu wassalamu ala khairin min abdillahi wa anab, dan kita kirimkan salam dan salawat kepada hamba Allah yang terbaik. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik yang diciptakan Allah Azza wa Jalla, manusia yang mulia yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dan untuk menyebarkan adab kepada umat-umatnya. Wa ba'du, kemudian setelahnya Al-Mu'allif pun mengatakan, faqad uniyal Islam bil insani inayatun fa'iqatun fi jami'i syu'nihi, maka sungguh Islam telah mengatur bagi pemeluknya untuk menjaga semaksimal mungkin di dalam urusan-urusannya. Islam telah mengaturnya, maka diatur segala urusan-urusannya, fi umuri dinihi wa dunya, baik itu di dalam perkara dunianya dan perkara agamanya, telah diatur oleh Islam. Makanya urusan dunia diatur dalam Islam. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menyikapi dengan orang-orang kafir, diatur dalam Islam. Di dalam agama pun diatur. Bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana kita menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sungguh Islam telah mengatur di dalam urusan agama dan urusan dunianya. Wa fi halin sihhatihi wa madhihi, dan pula diatur dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakitnya. Islam telah mengatur. Ketika orang yang dalam keadaan sakit, bagaimana cara dia untuk beribadah kepada Allah. Diperintahkan untuk dia tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk duduk. Yang sehat, dia perintahkan untuk dia berdiri. Bagi laki-laki dia harus sholat di masjid, diatur dalam Islam. Wa faqrihi wa ghina, dan pula diatur dari miskin dan kayanya. Wa yusrihi wa asri, dari kesengsaraannya, dari kesempitannya dan keluasannya. Wa naumihi wa yaqzatihi, bagi tidur dan bangunnya diatur oleh agama Islam. Wa safarihi wa iqamatihi, dan dalam keadaan safar dan mukim diatur dalam Islam. Bagaimana orang yang safar ketika dia menjalankan sholat, diatur dalam Islam. Wa aklihi wa syurbihi, dan pula diatur makan dan minum. Mana yang boleh dimakan dan mana yang boleh diminum, diatur dalam Islam. Tidak boleh kita jadi memakan atau minum kecuali telah datang dari Al-Quran dan Sunnah, dari syariat, maka diatur dalam Islam. Wa farhihi wa hazadihi, dan pula dari senang dan sedihnya, semua diatur dalam Islam. Falam yatruk saghirah wa la kabirah illa fasallaha wa bayyana.
tidaklah ditinggalkan dari perkara yang kecil dan yang besar di dalam Islam. Semua telah dijelaskan dalam Islam. Sebagaimana kisah dahulu seorang musyrik. Orang-orang musyrik mereka mendatangi sahabat. Lalu orang musyrik ini mendatangi sahabat Salman Al-Farisi, yang kemudian dia bertanya kepada beliau. Orang musyrik itu berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, "Ya Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan kepada kalian dari hal yang besar sampai yang kecil. Sampai buang hajat diajarkan oleh nabi kalian." Maka jawaban dari Salman Al-Farisi, ajar, benar. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi, sungguh benar. Jadi nahada an tastaqbil al-qiblah li ghayat aw baulin. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami dari hal yang besar sampai yang kecil. Sampai buang hajat kami diajarkan, kami tidak boleh menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat, besar maupun kecil. Lihat, urusan yang besar sampai yang kecil diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya diajarkan dalam Islam. Makanya di awal ini Al-Mu'arif ini menyebutkan faqat uniyal Islamu bil insani inayatan faiqah. Islam telah mengatur bagi pemeluknya untuk selalu menjaga semaksimal mungkin di dalam urusannya. Diajarkan dalam Islam. Kemudian ikhwan fillah wa akhwatu fillah, wa qad rasama lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi wa fi'lihi. Dan sungguh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, telah mengajarkan kepada kita, memberikan suri tauladannya bi qawlihi wa fi'lihi, baik di dalam perkataannya dan di dalam perbuatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita, menggambarkan bagaimana perkataan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi. Al-mu'alimu alladhi yasiru 'alaiha al-mu'minu yani fi hayati. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'alim, seorang guru, seorang pendidik yang menjadikan hambanya, yang menjadikan kaum mukminin di dalam kehidupannya diatur agar melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik di dalam perkataannya maupun di dalam perbuatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia seorang pendidik, seorang guru, mengajarkan kepada kaum mukminin di dalam kehidupannya. Wa abana lana fi syakhsihi al-karim an-namudhaj, di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, telah menjelaskan wa abana lana, menjelaskan kepada kami, menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang mulia dan memberikan contoh alladzi yanbaghi an yuhtadi, agar kaum muslimin hendaknya dia mencontoh dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pendidik, memberikan contoh suri tauladannya bagi orang-orang mukmin. Maka hendaknya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada uswah, ada suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengikutinya. Telah dijelaskan kepada kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan, maka hendaknya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, faman arada as-sa'adah sara 'ala nahjihi wa tadabbihi bi adabihi. Maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, siapa yang menginginkan kebahagiaan, yang dimaksudkan kebahagiaan dunia wal akhirah, baik kebahagiaan di dunia dan di akhirat, saru ala nahjihi,
hendaknya dia mengikutinya. Wa adabi wa ta'addabi bi adabihi, mengikuti adab-adabnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dia akan mendapatkan kebahagiaan jika dia mengikuti sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dan memerintahkan di dalam adab kesehariannya. Kemudian ikhwan fillah wa akhwatu fillah, al-mu'allif pun mengatakan walamma kana katsirun minan nas fi hadhihi al-ayyam yajhalu hadhihi al-adab aw yahtaju li tadhkirihi biha. Maka tatkala kebanyakan manusia di hari-hari yang mereka di atas kebodohan, jahil terhadap adab, tidak tahunya tentang ilmu adab. Ini banyak manusia pada hari ini, mereka jahil, tidak mengetahui tentang adab, atau mereka sedang membutuhkan ilmu adab itu sendiri. Maka kata al-mu'allif, ra'ayna an na'rada laha bi'ijaz, maka kami perkenalkan kitab yang ringkas ini, jadi untuk dipelajari. Sa'ilina Allah azza wa jalla an yaf'al al-jami'a biha innahu khairun mas'ul. Maka jika ada yang bertanya kepada Allah azza wa jalla, mereka berdoa kepada Allah azza wa jalla agar dia mendapatkan manfaat seluruhnya dari kitab ini, maka innahu khairun mas'ulun, sesungguhnya dialah orang yang terbaik yang memohon kepada Allah azza wa jalla dari kitab ini. Mudah-mudahan kitab ini mendapatkan banyak faedah. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan banyak manfaat dari kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita masuk kepada adab yang selanjutnya. Ini adab yang pertama, ya ikhwah wa azakumullah. Disebutkan adabun naum wal istaiqaz. Kita masuk ke adab yang pertama, adab di dalam tidur dan bangun tidur. Disebutkan yang pertama oleh al-mu'allif, muhasabatun nafsi qabla an-naum. Yang pertama, dia harus muhasabah, introspeksi diri sebelum tidur. Introspeksi sebelum tidur. Ini muhasabah hendaknya dijadikan seorang muslim, sebagaimana yang disebutkan wa yustahabbu lil muslim an yuhasaba nafsihi qubailin naumi amma badri minha min a'malin khilal naharihi. Maka seyogyanya seorang muslim dia muhasabah, introspeksi dirinya sebelum tidur. Sebelum tidur dia introspeksi, muhasabah diri tentang amal yang dilakukan pada hari tersebut. Dia harus introspeksi sebelum tidur, apakah dia mendapatkan hari itu amalnya baik atau tidak. Fa in wajada khairan hamdallahu ta'ala, maka jika dia mendapatkan pada hari itu amalannya baik, maka hendaknya dia memuji Allah azza wa jalla. Wa in wajada ghaira dzalik, jika pada hari itu dia tidak mendapatkan amalannya baik, yang mungkin dia bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, istaghfar wa anab wa badiru ila taubah, hendaknya dia memohon ampun kepada Allah dan taubat kepada Allah azza wa jalla. Kalau dia pada hari itu dia bermaksiat kepada Allah, jika dia telah banyak melakukan kebaikan, amalnya baik, maka memuji Allah azza wa jalla. Maka bagi orang yang terjerumus pada hari itu dia banyak melakukan dosa dan maksiat, maka minta ampun kepada Allah, istighfar wa anabu wa badiru ila taubah, dan kembali kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, dan harus ada pada dirinya wa azama an yakuna yawmuhu
al-ati khairan min yaumihi saritu biidnillahi azza wa jalla. Maka dia harus bertekad, berazam agar pada hari esok itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Dia harus berazam agar dia mendapatkan pada hari itu yang lebih baik lagi, nanti dia mendapatkan amalan yang baik. Maka ini introspeksi diri hendaknya dilakukan. Maka tentang muhasabah ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surah Al-Hasr pada ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Ini muhasabah disebutkan dalam Al-Quran, agar kita setiap ingin tidur hendaknya kita muhasabah, introspeksi diri. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, jadi menegaskan bahwasanya hancurnya hati kaum muslimin, rusaknya hati kaum muslimin jika dia tidak melakukan muhasabah ketika hendak tidur. Yang ada dia menurutkan hawa nafsunya. Makanya dari sini disebutkan kata beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, betapa pentingnya untuk muhasabah, untuk introspeksi diri sebelum tidur, agar jiwa-jiwa yang kotor ini menjadi bersih, karena dia introspeksi diri. Maka beliau pun menukil dari perkataannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah, introspeksi dirilah kalian pada diri kalian sebelum amal kalian nanti dihisab di hadapan Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Maka timbanglah amal-amal kalian sebelum amal kalian ditimbang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fa innahu ahwanu fil hisabi ghadan. Maka kata beliau bahwasanya yang paling ringan dari segala hal itu, dia bisa besok hari nanti di akhirat kelak, dia bisa muhasabah, antuhasibu anfusakum al-yawma. Dia bisa bermuhasabah pada hari ini. Dia mengingat dosa dia. Kalau dia banyak dosa, kembali kepada Allah. Jika dia mendapatkan amalan yang baik pada hari itu, dia memuji Allah. Maka hendaknya orang yang hendak tidur muhasabah diri, kembali kepada Allah jika dia melakukan maksiat kepada Allah. Paling tidak kita mengingat mati. Ini muhasabah yang diajarkan para ulama-ulama salaf. Karena tidak tahu setelah kita bangun tidur masih ada nyawanya atau tidak. Hendaknya kita mengingat kematian. Karena akidah yang diyakini oleh seorang muslim, setiap jiwa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Makanya kata Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, aksiru dzikra hadza min ladzat. Banyaklah mengingat akan pemutus kelezatan, yaitu kematian, agar bisa kita kembali di esok hari mempersiapkan amalan dengan amalan yang baik, tidak melakukan amalan yang buruk. Ini salah satu muhasabah. Jadi nafsi qablan naum, introspeksi diri sebelum tidur. Kemudian ya ikhwan hazakumullah, kita masuk yang kedua, an-naumu mubakkiran. Hendaknya tidur di awal waktu. Ini hendaknya tidur di awal waktu. Sebagaimana disebutkan di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan dalam hadisnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu fi awwalihi al-lail wa yaqumu akhirihi fa yusalli.
Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidur itu di awal malam dan bangun di akhir malam dan melaksanakan sholat. Maka dalam hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama. Tukhbiru Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkhabarkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalul lail. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa tidur di awal malam, yang dimaksudkan adalah wadzalika ba'da shalatil isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa tidurnya itu setelah salat isya. Wa yaqumu akhirih, dan dia bangun di akhir malam, wa huwa thalithu tsani minal lail. Dia bangun pada waktu yang ketiga, ya waktu di malam hari beliau bangun. Kemudian fayusalli, beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam. Fa idza faragha min salatihi, kata para ulama, maka jika ada waktu kosong dari salat, selesai salat malamnya sampai menuju pada waktu subuh, raja ila farashi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada pembaringannya, ke tempat tidurnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi raja ila farashihi liyanam, kembali dan tidur kembali. Ya kata para ulama, wa dzalika fis sulusil akhir. Ini pada waktu malam yang ke-6. Jadi malam itu ada hitungannya, waktu ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-6. Di waktu yang ke-6 antara selesai dari sholat malamnya sampai menjelang waktu subuh. Ketika ada waktu Nabi SAW kembali ke pembaringannya, tidur kembali. Maka dia istarihat badanihi min ina'i qiyamul lail, mengistirahatkan badannya selesai dari melaksanakan qiyamul lail. Berarti di sini para ulama menjelaskan hadis yang mulia ini, an-naumu mubakiran, tidur di awal waktu. Kebiasaannya Nabi tidur setelah salat isya. Bangun pada waktu, jadi waktu malam yang ketiga untuk melaksanakan qiyamul lail. Jika dari salat malamnya selesai ada waktu, dia tidur lagi. Tapi jangan bablas. Bangun ya, salat subuh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa dilakukan. Akan tetapi ikhwan fillah wa akhwat fillah, hazakumullah. Pada yang ketiga, poin yang ketiga, ini adab dalam tidur. Istihbabul wudu'i qabla an-naum. Disunnahkan berwudu sebelum tidur. Ini disunnahkan berwudu sebelum tidur. Maka faedah yang kita dapat kalau kita membiasakan diri mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melakukan sebelum tidur, kita harus berwudu terlebih dahulu. Dan ini adab harian seorang muslim. Apa faedahnya dan manfaatnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, man bata tahiran, siapa orang yang ketika hendak tidur dalam keadaan suci, bata fi syi'arihi malakun, maka dia tidur ya bersama pakaiannya, di situ ada malaikat ikut bersamanya. Falam yastaikil illa qala al-malak, maka tidaklah dia tidur dalam keadaan suci, maka malaikat memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ighfir li 'abdik fulanan fa innahu bata tahiran. Malaikat mendoakan kepada dirinya, ya Rabbi, ampunkanlah hambamu itu si fulan, karena dia tidur dalam keadaan suci. Subhanallah, ini faedahnya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kepada umatnya untuk bisa beradab kesehariannya. Sebelum tidur hendaknya dia berwudu terlebih dahulu. Satu,
Manfaatnya, faidahnya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita dapat pahala. Yang kedua, kita suci dalam keadaan tidur. Ketika kita dalam keadaan tidur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, ketika hamba tersebut bangun dari tidurnya, sedangkan dosanya telah diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita tidak mau mengikuti sebagaimana Nabi SAW ajarkan? Maka ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka hendaknya kita berwudu sebelum tidur. Istihbabul wudu'i qabla an-naum. Kemudian disebutkan oleh al-mu'alif, wal ittija'u ala shikkil ayman. Laisa sikil jadi bil lughat jawi. Shikil. Hendaknya kata penulis disunahkan pula ya, wal ittija' ini adalah berbaring, membaringkan dirinya ala shikkil ayman, pada lambung kanannya. Jadi disunahkan tidur dalam berbaring pada lambung kanan. Sebagaimana hadis disebutkan, hadis Al-Bara bin Azib, disebutkan dalam hadis yaitu Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda." Apabila kalian hendak membaringkan wudu, hendak tidur, maka berwudulah. Apabila kalian hendak tidur, maka berwudulah. Seperti wudunya, wudu salat. Wa wudu'aka lis-salat, tsumma taji' ala shikkika al-ayman. Maka berbaringlah tidur dengan berbaring pada lambungmu yang kanan. Ini hendaknya diperhatikan sunnah ini. Yang pertama dia berwudu, kemudian selesai berwudu, kemudian dia berbaring di arah kanannya. Ya, berbaring di arah kanannya. Maka kata sang penulis menyebutkan, wala ba'sa an yatahawwala ila shikkihi al-aysari fi ma ba'd. Setelah dia tidur pada posisi lambung ke kanan, maka tidak mengapa jika dia an yatahawwala ila shikki al-aysar, jika dia merubah posisinya menjadi yang kiri. Yang harus diperhatikan sunnahnya, dia harus berbaring kepada lambung yang kanan dulu. Setelah dia berbaring yang kanan, dia berbalik ke yang kiri, celentang, nggak boleh tengkurap, nanti disebutkan di sini. Ini tidak mengapa katanya. Ya, wala ba'sa an yatahawwala ila shikkihi al-aysar fi ma ba'd. Setelah itu boleh dia merubah posisinya dengan posisi yang kiri. Maka hendaknya dia perhatikan dulu. Ya, dia tidur dalam keadaan tidur di atas lambung yang kanan. Ini sunnah yang ketiga, istihbabul wudu'i qabla an-naum. Dan pula sunnahnya hendaknya dia wal ittija'u ala shikkil ayman, berbaring pada lambung yang kanan, salah satu sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita sambung lagi setelah salat Isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hazakumullah. Kita lanjutkan, kita bacakan beberapa poin lagi. Kita masuk kepada poin yang keempat. Setelah kita disunnahkan berwudu sebelum tidur, pada poin yang keempat, istihbab min nafzil firash. Ini disunnahkan untuk mengibas dari tempat pembaringan, tempat tidurnya. Disebutkan dalam kitab ini Al-Mu'arif
wa dzalika salasan qabla al-ittija' alaihi. Jadi disebutkan 3 kali untuk dia mengkibaskan sebelum dia tidur. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfudh firashahu bidakhilatin izarihi fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi." Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian mendatangi kasurnya, tempat tidurnya, maka hendaknya dia membersihkan kasurnya dengan sapuan ujung sarungnya, kata Nabi. Kenapa kita mesti mengibaskan tempat tidur yang kita ingin tiduri? Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Karena tidak tahu apa yang ada di atas pembaringan tempat tidur kita. Jangan-jangan di atas ada binatang yang berbisa, atau jangan-jangan telah ditiduri oleh saudara kita, maksudnya dari kalangan jin. Maka istilah orang-orang awam, nenek moyang kita kan begitu. Selalu dia mengkibasi sebelum tidur dengan sapu lidi ataupun yang lainnya. Ini menunjukkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengibaskan. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan 3 kali. Fi riwayatin salasan maratin. 3 kali disebutkan dalam riwayat yang lain mengibaskannya. Maka disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, kana sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mendatangi tempat pembaringannya. Hadisnya tidak tercantum dalam kitab ini, tapi faedahnya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mengibaskan dari tempat tidurnya sebanyak 3 kali dengan sarungnya. Dalam riwayat Al-Imam Bukhari, beliau mengucapkan dengan ucapan Allahumma bismika ahya wa amut. Wa fil lafaz al-akhar bismika amut wa ahya. Dengan mengucapkan doa, jadi bismika ahya wa amut, dalam lafaz yang lain bismika amutu wa ahya. Yang kata para ulama, yastahabbu an yaqula hadha 'indama yad'u janbihi. An Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini disunnahkan apabila kita hendak mendatangi tempat tidur, ingin merapahkan badan kita, maka kita mengucapkan doa ini hendak tidur. Maka disebutkan kata sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini doa sebelum tidur. Wa idza istaiqaz, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun, min manamihi qal, dan beliau bangun berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan hadis ini berkaitan dengan hadis yang disebutkan oleh al-mu'allif dalam kitab ini. Yang disebutkan dalam kitab ini istihbabu, jadi nafdil firashi, ini disunahkan untuk mengibaskan tempat tidur sebelum kita tidur dengan ujung dari kain sarung kita.
atau dengan perkara yang lain, atau dengan sesuatu yang lain. Maka saat itu pula setelah kita membaringkan dengan posisi di lambung kanan, atau dia di sebagian riwayat Rasul itu tangannya itu ditempelkan ke pipi tidurnya, dan mengucapkan dengan doa Allahumma bismika amutu wa ahya. Ini sunnah Nabi SAW ketika hendak tidur, hendaknya mengibaskan dulu tempat tidur kita. Ya, faedahnya para ulama mengatakan banyak. Karena tidak tahu di atasnya ada binatang buas atau sesuatu yang dapat menyakitkan badan kita, atau dia pernah disinggahi, ditiduri oleh saudara kita, ya, atau bangsa dari alam lain. Maka harus dikibasi. Itu banyak faedahnya. Kemudian kita masuk yang ke poin yang kelima. Karahiyatun naumi 'ala al-batan. Ya, 'ala al-batni. Ini hukumnya makruh, dibenci, tidur dalam keadaan tertelungkup. 'Ala al-batni, ini tidur dalam keadaan tertelungkup. Karahiyatun naum, ini dibenci tidur seperti ini, ya, dalam keadaan tertelungkup. Kemudian dibawakan hadis oleh Al-Mu'allif, di hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, marra biyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un ala batni faraqabani bi rijlihi. Kata beliau, sahabat Abu Dzar ya Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapanku, dan ketika itu aku sedang dalam keadaan tidur tertelungkup. Lalu beliau menggerak-gerakanku dengan kaki beliau. Dan saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala, ya Junaid, innama hadhihi dij'atu ahli an-nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Junaid, ini panggilannya sahabat Abu Dzar. Kata beliau, tidur seperti itu, ya, seperti berbaringnya dari penduduk ahli neraka. Jadi orang yang tidur dalam keadaan tertengkurap, tertelungkup, itu seperti keadaannya orang-orang penghuni neraka jahanam. Karena nanti di neraka jahanam mereka seperti itu, dia berbaring, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh kita tidur dalam keadaan tertelungkup. Maka berkatalah Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari hadis yang mulia ini. Kata beliau, zahirul hadis at-tahrimi yanbaghi lil mu'min wal mu'minah taraka hadhihi dij'ah ila min darura lahilatan fiha. Kata beliau mengomentari hadis ini bahwasanya hadis karahiyatun naum ala batni, ya, dilarang untuk tidur dalam keadaan tertelungkup. Beliau katakan haram hukumnya dalam, ya, syariat Islam tidur dalam keadaan tertelungkup. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya dia meninggalkan dari perkara ini. Meninggalkan. Tapi kata beliau, illa, kecuali man darura la hilatan fiha, kecuali dalam keadaan darurat. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan dalam Majmu' Fatawa, bolehnya orang yang tidur dalam keadaan tertelungkup, boleh hukumnya. Kata beliau, boleh dalam tertelungkup jika dia yang menyembuhkan dari penyakit perutnya.
Semisal ada orang yang sakit perutnya, dia harus tidur tengkurap. Dengan dia tidur seperti itu dia nyaman, bisa hilang dari penyakitnya. Maka saat itu pula dibolehkan. Maka masuk ke dalam perkataannya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, illa man darurah la hilatan fiha, boleh dia dalam keadaan darurat seperti itu. Tapi kalau dia langsung tidur dalam keadaan tertelungkup, tengkurap, ya tidak ada uzur syar'i, tidak ada darurat, maka hukumnya haram dalam Islam, apalagi bujangan. Bahaya tidur tengkurap. Ya, nggak boleh begitu. Maka inilah adab di dalam Islam, mengajarkan kepada kita dari adab-adab sebelum kita melaksanakan tidur. Yang pertama apa? Adabnya muhasabatun nafsi qabla an-naum. Jadi bermuhasabah, introspeksi diri sebelum tidur. Yang kedua, an-naum mubakkiran, tidur di awal waktu. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka tidur di awal waktu itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi kalau ada uzur seperti apa? Dia menuntut ilmu, kemudian dia ada urusan pekerjaan yang harus diselesaikan, maka ini diperbolehkan. Tapi tidak adanya uzur syar'i, maka itu mendapatkan sia-sia. Biasanya orang yang tidak ada uzur syar'i begadang bablas, ketinggalan nanti subuh. Maka disunahkan dia an-naum mubakkir, tidur di awal waktu. Kemudian yang ketiga, istihbabul wudu'i qabla an-naum, tidur wudu sebelum tidur. Dan pula berbaring setelah berwudu, berbaring dengan lambung yang kanan. Jangan langsung celentang dan jangan langsung tidur ke arah kiri. Ikuti sunnah Nabi SAW. Maka setelah itu kata beliau, kata penulis apa? Wala ba'sa, tidak mengapa antahawala, jika dia merubah posisinya ila sidqihi al-aysar fi ma ba'd. Boleh dia merubah kalau dia sudah tidur ke arah kanan. Biasanya orang tidur kan nggak bisa diem aja begitu, apalagi yang tidurnya lasak, tendang sana tendang sini. Maka di situ kita mengikuti sunnah dulu, sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang keempat apa? Disunahkan apa? Istihbabu nafdil firash, menghibas, membersihkan tempat pembaringan sebelum kita tidur. Ini pun sunnahkan adab keseharian seorang muslim dan muslimah. Yang kelima, karahiyatun naumi 'alal batni, tidak boleh tidur dalam keadaan tertelungkup. Tidak boleh dalam keadaan tertelungkup, kita tidak boleh tidur dalam keadaan ini. Tidurnya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dimurkai orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka disiksa, diazab oleh Allah dengan dalam keadaan tertelungkup. Makanya dilarang dalam syariat Islam untuk tidur menyerupai mereka, orang-orang yang mendapatkan azab, jadi di dalam neraka jahanam. Wallahu a'lam. Kita baca sampai poin kelima saja agar santri bisa istirahat dan murojaah. Insyaallah nanti kita akan bahas lagi dan kita bacakan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, memberikan kesehatan, umur yang panjang untuk bisa kita mempelajari dan membaca dari kitab yang ringkas ini, akan tetapi penuh makna dan penuh faidah di dalamnya. Dan ini yang disebutkan oleh penulis dari kitab ini, adabul muslim fil yaumi wal lailah. Hendaknya harus kita perhatikan keseharian kita. Jadi adab-adabnya di dalam tidur, nanti kita sebutkan lagi dalam kitab ini ada tidur, adab bersama tetangga, adab bermajelis. Insyaallah taala kita akan bacakan. Mungkin kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah apa yang kita telah kaji pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.